Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Madura Manis ini. Yang baru jumpa dengan channel ini, yang udah support channel ini, yang baru jumpa dengan channel ini, yang jadi penonton setia, yang baru nonton, aku mohon bantuan. Yang belum subscribe, aku bantulah subscribe dan aktifin loncengnya, dan bagikan ke semua grup kalian. Bantu like, komen, dan aku doakan semoga dipermudahkan segala urusannya, dan dijauhi dari penyakit, dan diberikan kesehatan, dan semoga dijauhin dari api neraka, dan diselamatkan dari siksa kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Zaman ini ya zamannya udah berakhir. Jadi kalau udah berakhir, ayo kita tingkatkan amal kebaikan kita dan amal ibadah kita. Dan kita harus bisa menjaga hati kita supaya hati kita tetap bersih, dan bisa menjaga hati kita dari segala kotoran. Dan jangan lupa sholat 5 waktunya dan sholat sunat malamnya. Ingatlah kematian kita, karena kematian kita itu enggak berjanji tiba-tiba menjemput kita, dan yang pasti menjemput kita itu cuman kematian, tidak ada yang lain. Kalau kematian itu udah pasti menjemput kita, tapi nggak tahu kapan yang akan dijemput kematian kita ini. Yang dijemput kematian ini nggak tahu kapan. Itu rahasia Allah, cuman Allah yang tahu. Dan ayo mari bersyukur kepada Allah, karena tiap hari kita ini dikasih kenikmatan, dan aku bisa buat konten buat ngingetin saudaraku dimanapun berada. Dan bagi siapa ya, semua makhluk hidup di dunia ini tiap hari itu udah kecolongan usia. Jadi ayo kita tingkatkan amal ibadah kita, biar usia kita ini enggak sia-sia. Ayo kita jalani ke jalan yang baik, biar usia kita biar usia kita ini ya enggak sia-sia. Ayo kita tingkatkan amal kebaikan atau amal ibadah kita.
diperbuat. Usaha kita ini jangan dibikin jadi jalan yang gak benar. Ayo untuk menjaga hati kita ini setiap hari, usahakanlah hati kita ini jauh dari penyakit. Ya penyakitnya hati ini yang bikin penyakit hati itu cuma setan. Karena setan itu mau mengajak kita menuju ke neraka. Dan di pagi ini alhamdulillah aku masih bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku, dan saudaraku bisa jumpa dengan wajah aku. Tapi wajah aku ya jelek banget, soalnya giginya udah nggak ada, kurus, hitam lagi. Dan ini ya, kalau udah mau ini aku mau menyampaikan ke semua saudara-saudaraku yang punya channel YouTube. Kalau udah nyukrep channel orang itu gak usah diunsub, biar amanah. Karena kalau bantu orang itu ya, yang dibantuan itu udah senang. Jadi nanti kalau udah subscribe terus diunsub, nah itulah bikin orang yang kecewa itu. Apakah itu kena spam, apa itu diundur yang udah subscribe itu. Jadi kalau udah subscribe, usahakanlah amanah, biar yang dibantu itu seneng banget. Dan kita harus, kalau mau nonton video channel orang ya, harus komentar biar orang tahu, biar yang punya channel itu tahu, ini tiap aku konten nonton selalu. Nanti kan yang punya channel itu yang bisa nonton channel yang setiap hari, setiap buat konten nonton, bisa nonton juga. Nanti kalau belum subscribe kan bisa subscribe channel yang selalu nonton channel baru itu. Ayo kita jauhkan dari marah perbuatan yang keji itu. Ayo dekatkanlah sama Allah, jangan menjauh sama Allah. Kita takut sama Allah, harus mendekat sama Allah, jangan sampai menjauh. Dan bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu pedoman manusia hidup di dunia ini. Isinya itu udah lengkap, ada larangan Allah, ada perintah Allah, udah lengkap. Jadi kalau baca Al-Quran itu ya pelan-pelan, yang penting jelas. Ada ya, kalau ada orang mati ya, kalau di sini ada orang mati dapat 7 hari, itu kan mau ngatami. Masa ngatami Al-Quran itu padahal kan 30 juz, 5 jam udah hatam, tapi ngajinya itu banter banget.
Ya kan Kak, yang mau apa? Yang mau apa itu? Kalau bahasa Madura kan netenen. Ya kan ya kalau itu nggak bisa disalahkan karena dia cepet banget, nggak nggak ketemu itu panjang pendeknya, nggak ketemu tajwidnya pun nggak ketemu. Ya nggak boleh kalau gitu. Bacalah Al-Quran pelan-pelan, asal yang mau neliti itu jelas, bisa nyalahin kalau salah. Tapi kalau udah banter banget, mau nyalahin kayak apa? Ngaji kayak pesawat mau pergi ke apa, ke Mekah. Tapi kebanyakan ya, kalau kalau orang perdesaan ini kan, keperdesaan minoritas kan jadi petani semua. Tapi kalau kerja di sawahnya berapa jam nggak bakalan ngantuk. Tapi kalau mau sholat Jumat di masjid itu tiap hari sering dia tidur, bukan tidur yang berbaring, tidurnya duduk, terus bangun tidur udah komat dia langsung sholat. Nah itu sholatnya 100% nggak diterima. Kenapa aku bilang nggak terima? Soalnya itu ya, kalau udah ketiduran wudunya udah batal, harus ambil wudhu lagi. Tapi orang itu bangun nggak ambil wudhu langsung sholat, jadi sholatnya itu sia-sia. Capek-capeknya aja keluar itu kalau tanpa wudhu. Ya di rumahnya udah punya wudhu ya, udah punya wudhu, terus sampai di masjid sholat sunat menghormati masjid ya. Nah, dia duduk, setelah dia duduk dia ketiduran. Itu selalu berdampingan dengan aku kalau sholat itu, bukan orang satu, orang tiga di samping kanan kiri aku itu tiap hari ketiduran kalau mau sholat Jumat. Tapi aku udah ngingatin sebelum mau sebelum masuk khotbah itu, yang terakhir lepas khotbah itu udah komat, udah aku ngingatin ya orang yang ketiga itu, bangun Kak, ini aku bangun ambil uduk lagi. Emangnya kenapa? Masih nanya sama aku, masa kamu nggak tahu, gini aku, masa kamu nggak tahu Kak, kalau kakak udah punya wudhu mau sholat ya, udah ketiduran itu udah batal sholatnya, udah batal wudhunya, gini aku. Tapi dia nggak pedulikan apa yang aku ingatin, dia langsung sholat aja. Ya nggak apa-apa, karena aku udah ngingatin. Soal nggak ngikut ya nggak apa-apa, pokoknya aku sudah ngingatin orang itu. Karena aku kasihan, biar sholatnya nggak sia-sia. Tapi dia nggak peduli sama aku yang ngingetin. Ya aku lepas tangan. Terus dia ngomong gini kayak sama aku, kamu ini sok suci aja. Aku bukan sok suci Kak, ini gini aku ini orang yang nggak sempurna, karena manusia ini nggak ada yang sempurna.
punya sifat lupa. Sifat lupa itu ya udah melekat di manusia. Tapi kakak itu ya kalau udah tidur udahnya udah batal. Kalau udah batal kan surat kakak nggak sah. Nomor satu nggak sah, yang kedua nggak bakalan diterima. Kenapa? Gini aja kak, dia mau nanya sama aku kenapa tuh gini. Ya gini aja kak, kakak ini mau apa, mau makan ya, mau makan nggak mau ngambil piring, nggak mau ngambil nasi. Apakah kakak itu bisa makan nasi? Dia pikir-pikir terus ini. Besoknya itu ya, besoknya apa, hari Jumat yang sekarang, sumpahnya Jumat ini ketiduran ya. Itu besoknya dia nggak ketiduran lagi sampai hari Jumat berikutnya, sampai sekarang ini nggak ketiduran. Alhamdulillah gini, aku ingatin, udah orang itu udah sadar. Aku udah bersyukur sekali sama Allah, karena aku yang ingatin, diikutin sama dia orang itu bisa sadar. Tapi aku ikut bahagia karena aku bisa menyadari saudaraku yang tiap sholat Jumat ketiduran. Alhamdulillah. Seterusnya orang itu nggak pernah tidur kalau hari Jumat, dan tiap 5 waktu sholat tuh ya dia pasti berjemaah. Aku ikut senang karena aku udah bisa ngajak orang sholat berjemaah dan bisa ngingatin orang kalau mau sholat tiduran tuh harus ambil wudhu lagi. Jadi itu aku bahagia banget di hati aku ini. Dan insya Allah ya, kan rumah ini bukan rumah aku, rumahnya orangnya kerja di Solo, udah mau pulang nggak tahu kapan. Tapi kalau aku nggak buat konten di sini, cuma buat konten di tempat lain, aku karena orang yang punya rumah ini udah datang. Tapi aku usahakan untuk buat konten setiap hari agar aku bisa mengingatin, untuk menyadarin semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Yang kedua, saudaraku yang dimanapun berada bisa natap wajahku tiap hari. Ya udah dulu ya, durasinya udah mau masuk 20 menit. Nanti kalau kelamaan yang nonton bisa bosen. Ya udah dulu ya. Mohon maaf kalau ada perkataanku yang salah atau menyinggung perasaan saudara-saudaraku. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Dan yang baru jumpa dengan channel ini, yang baru nonton, yang udah support, udah subscribe, aku doakan semoga selamat sampai di dunia sampai ke akhirat. Dan selamat berjumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.